Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di Eka TV Channel. Di video hari ini kita ngobrolin duit ya sahabat Eka TV. Banyak banget cara untuk bisa jadi kaya tetapi bukan dengan cara yang serakah. Bener banget sih kalau kita ngobrolin tentang kaya, banyak banget orang yang beranggapan kalau itu terlalu materialistis. Kita yang realistis aja banyak banget kok yang ingin jadi kaya, bener kan? Tetapi pertanyaannya, bisa nggak sih kaya tanpa kerja? Dan jawabannya bisa banget. Eits, tunggu dulu, tetapi bukan artinya saya nyuruh kalian berhenti kerja sekarang juga loh. Kaya yang saya maksud di sini adalah kaya untuk masa depan dan harus memulai menerapkan uang kita dari sekarang. Kan mustahil banget ya kalau kita bisa kaya dalam waktu 2 hari. Itu patut dipertanyakan. Oke, kita masuk ke tahap pertama yaitu memanage uang atau ngatur duit. Kita kerja ya, anggap aja kita kerja per bulan dan 1 bulan itu kita mendapatkan gaji sebesar 5 juta rupiah. Dari gaji tersebut, usahakan dahulukan kebutuhan pokok dan jangan tergiur membeli barang-barang yang nggak perlu atau hanya mengikuti tren dan style yang ada di zaman sekarang ini. Nggak mungkin dong gaji 1 bulan habis, anggap saja kita menyisakan sebesar 200 hingga 500 ribu rupiah. Dari uang 500 ribu rupiah kita lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua adalah investasi. Tahap yang paling susah menurut saya. Kenapa? Karena di tahap sini banyak banget orang yang sudah mengecap jelek kata-kata investasi tersebut. Sebagian mungkin merasa kapok ya dengan investasi bodong, dan juga sebagian mungkin merasa investasi itu hanya untuk orang yang berduit, tetapi itu pemikiran yang salah. Di tahap kedua ini, kalau untuk saya pribadi, saya lebih memilih menginvestasikan uang saya ke dalam saham ketimbang instrumen investasi yang lain. Di saham, resiko tinggi, profit juga tinggi. Sebelum kita masuk langsung ke dunia saham, jangan lupa untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar untuk memulai berbisnis atau berinvestasi di saham. Cara beli saham yang baik gimana? Belilah saham yang kita mengerti perusahaannya bergerak di bidang apa dan prospek perusahaan di masa depan. Jangan membeli saham hanya karena ikut-ikutan doang. Di tahap ini kita bisa menjadi seorang trader ataupun investor. Tetapi jika ingin mendapatkan profit tetap setiap minggu atau setiap bulan, maka kita lebih baik menjadi trader. Sebagai contoh di tahap kedua ini, uang yang kita sisakan dari penghasilan tetap sebesar 500 ribu rupiah dan kita belikan saham, dan dari saham kita mendapatkan profit sebesar 100 ribu rupiah hingga 200 ribu rupiah untuk 1 bulan. Katakanlah profit dari bermain saham sebesar 200 ribu rupiah. Dari uang 200 ribu rupiah yang kita peroleh dari tahap kedua, kita kini beralih ke tahap ketiga, yaitu save income atau save profit. Save income atau save profit di sini yang saya maksud bukan untuk menyimpan uang kita di bank, tetapi mengatur uang kita untuk mencari uang yang lain. Di tahap ketiga ini kita menggunakan instrumen investasi juga, tetapi dengan risiko yang sangat minim, contohnya reksadana. Pembelian reksadana pasar uang sangat direkomendasikan banget di tahap ketiga ini. Kita bisa membeli reksadana di aplikasi sekuritas yang sudah tercatat di OJK dan juga Bursa Efek Indonesia. Kesimpulannya, rumus yang kita gunakan untuk kaya di masa depan tanpa kerja adalah pendapatan tetap, trading saham, menginvestasikan uang kita di instrumen investasi yang minim risiko, kemudian freedom atau hasil yang bisa kita petik di masa depan. Hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan apabila kita fokus menerapkan rumus-rumus atau tahapnya one by one dari sekarang untuk jangka panjang. Saya membuat video ini karena terinspirasi dari buku yang saya baca, yaitu Passive Income Strategy by Ryan Filbert. Kita juga bisa memperpanjang rumusnya dari A menjadi B.
Hanya perlu perubahan sedikit di tahap pertama. Dari pendapatan yang kita dapat per bulan, kita bisa menyisihkan sisanya untuk modal usaha sebelum kita menginvestasikan ke pasar modal atau trading untuk saham. Saya rasa rumus B kurang efisien untuk kita yang kerja setiap harinya, karena di situ usaha membutuhkan waktu dan juga tenaga. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya lebih pilih yang A. Semua bisa ditentukan dengan kemampuan masing-masing. Di sini saya hanya share rumus yang saya pakai. Saya tidak ingin kalian menerapkan karena video saya hanya ingin share rumus yang saya pakai untuk income masa depan saya tanpa kerja. Oke sahabat Eka TV, video hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe and bye bye.